pagi Ibu. Pagi Bu Bidan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Alin yang bertugas di sini. Boleh tahu Ibu namanya siapa? Bidan. Umur berapa Ibu? 22 tahun Bidan. Ya, boleh tahu keluhannya apa ya Bu? Intoleran Bidan. Apakah Ibu baru melahirkan atau sedang menjalankan masa nifas? Iya Bidan. Sudah berapa hari Ibu? 5 hari Bidan. Baik Ibu, sebelumnya saya periksa tanda-tanda vital Ibu dulu. Iya Bidan. Baik Ibu, di depan sini. Baik Ibu, semua pemeriksaan tanda vital Ibu normal. Tekanan darah 110/70, suhu 37 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, nadi 80 kali per menit. Semuanya normal ya Bu? Iya Bidan. Sebelumnya, apakah Ibu sedang memberikan ASI kepada anak Ibu? Iya Bidan. Baik Ibu, izin bertanya, apakah Ibu sudah tahu tentang kebutuhan nutrisi Ibu melahirkan? Belum Bidan. Baik Ibu, di sini saya akan meminta kesediaan Ibu waktu 5 menit sampai 10 menit untuk menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi Ibu menyusui. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bidan. Baik. Baik Ibu, untuk ketahuan Ibu bahwa manfaat bagi Ibu partus atau Ibu baru selesai melahirkan, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu dan bayi. Seperti contoh, Ibu harus mengkonsumsi yang mengandung protein untuk membentuk jaringan tubuh, saraf atau otak bayi. Contohnya didapatkan dari makanan seperti ikan, telur, tahu, dan juga daging. Ada juga nutrisi lainnya seperti yang mengandung asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf. Contohnya, Ibu mengkonsumsi bayam, brokoli, kacang-kacangan, dan juga alpukat. Nutrisi yang berikut yaitu zat besi untuk mencegah anemia pada ibu dan juga mendukung pembentukan sel darah merah pada bayi. Contoh makanannya seperti daging tanpa lemak, ikan, dan juga kacang-kacangan. Ada juga omega 3 untuk membantu perkembangan otak dan mata bayi. Contohnya Ibu mengkonsumsi ikan salmon, sarden, dan juga telur. Yang kedua, menunjang tumbuh kembang bayi, yaitu Ibu harus memberikan nutrisi seimbang kepada bayi, seperti Ibu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan bulan ke-7 sampai selanjutnya dengan melanjutkan dengan makanan empasi yang kaya protein hewani, zat besi, dan juga kalsium. Ibu juga memberikan latihan kemampuan bayi sesuai usianya, seperti tummy time untuk menguatkan leher. Ibu juga melatih anak Ibu untuk berbicara. Ibu juga bisa melatih anak Ibu bernyanyi, bahkan juga melatih untuk membaca sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak Ibu. Yang berikut, Ibu juga memberikan pemantauan rutin seperti jadwal imunisasi dan juga catat perkembangan anak Ibu di buku KIA. Itu
biasanya dilakukan saat posyandu. Yang ketiga, untuk mencegah anemia malnutrisi pada ibu postpartum, yaitu ibu harus mengkonsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging merah, hati, dan juga bayam. Ibu juga mengkonsumsi suplemen tambah darah atau juga biasanya disebut tablet FE, dan menghindari konsumsi teh, kopi, supaya penyerap nutrisi bisa maksimal di tubuh ibu. Yang berikut, ibu juga harus mengkonsumsi vitamin seperti jeruk, biji jambu, dan juga ibu harus kompak terhadap bersama. Ibu juga harus kompak bersama suami, harus mengatur jarak anak, jarak kehamilannya minimal 2 tahun sampai 3 tahun agar tubuh ibu cukup nutrisi dengan penuh. Untuk memenuhi kebutuhan energi ibu nifas untuk 6 bulan pertama, yaitu ibu penambahan energi sekitar 600 kalori per hari. Jadi ibu harus mengkonsumsi yang pertama karbohidrat, yang kedua protein hewani, yang ketiga protein nabati, yang keempat ibu juga harus mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Karbohidrat yang ibu konsumsi seperti nasi merah, gandum, jalar, kentang, jagung, dan juga labu kuning. Kalau protein hewani itu ibu bisa mengkonsumsi telur, daging sapi, daging ayam, dan juga udang. Kalau untuk protein nabati, contohnya ibu mengkonsumsi tahu, tempe, kacang hijau, kacang merah, kacang almond, dan juga kacang polong. Dan ibu juga harus mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Yang berikut ada juga konsumen yang paling penting, yaitu vitamin A. Fungsinya untuk meningkatkan ASI, buat bayi kebal, bayi jarang terkena penyakit, dan ibu cepat pulih setelah melahirkan. Makanan yang mengandung vitamin A seperti kuning telur, hati ayam, mentega, sayur berwarna hijau, wortel, tomat, dan juga nangka. Ibu juga bisa minum vitamin A 200 international unit setelah melahirkan dan setelah 24 jam pemberian pertama. Ibu juga diwajibkan untuk minum air 3 liter dalam 1 hari, 14 gelas, atau biasanya dihitung 3 liter itu 14 gelas dalam setiap hari. Dan juga ibu jangan lupa untuk minum tablet zat besi 1 kali dalam sehari selama 40 hari selama masa nifas, untuk menaiki sirkulasi darah dan sel darah merah. Contoh menu sehari-hari yang ibu dapat konsumsi selama masa nifas seperti makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayur-sayuran dan buah-buahan secara bergantian. Seperti hari ini ibu mengkonsumsi nasi dan lauk ayam dan juga sayur kangkung, berarti besoknya ibu bisa ganti dengan gandum atau dengan menu lainnya. Terus pantangan makanan pada masa nifas itu juga dapat menghambat proses penyerapan luka dan juga produksi ASI berkurang. Dari edukasi yang saya berikan, apakah ibu bisa menerapkan apa yang saya sampaikan di hari ini? Bisa. Terima kasih, baik ibu. Terima kasih.